Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab 2076-2083. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya, yuk gasken lur. Setelah melihat Suyuki, mata Chen Ping tiba-tiba menjadi merah, tinjunya mengepal erat, giginya berderak. Chen Ping meletakkan satu tangan di kepala Ningxi dan menatap utusan ajaib itu, lepaskan pacarku, atau aku akan membunuhnya sekarang. Iblis itu mencibir, kamu bisa melakukannya sekarang, dia sia-sia sekarang, dan itu tidak ada gunanya bagi sekte hati iblis kita. Tapi pacarmu sangat penting bagimu. Setelah berbicara, pada gambar di depan saya, seorang pria berjubah hitam, memegang cambuk kulit di tangannya, terus memukuli Suyuki. Meskipun saya tidak dapat mendengar suaranya, saya dapat dengan jelas melihat ekspresi menyakitkan Suyuki. Melihat Suyuki tepat di depannya, disiksa begitu banyak, tubuh Chen Ping gemetar, dan darah dan air mata mengalir dari matanya. Aura pembunuh yang menakutkan di tubuh Chen Ping muncul dalam sekejap, dan aura pembunuhan yang menyebar terus menyebar, dan setengah dari kota Kyoto diselimuti di dalamnya. Keluarga seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar dari rumah satu demi satu, dengan kengerian di mata mereka, karena aura pembunuh ini, mereka belum pernah merasakannya. Di pavilion penjaga, Tuan Si sedikit mengernyit, melupakan arah aliansi seni bela diri. Chen Ping ini, kapan emosinya akan sedikit lebih stabil? Jika ini terus berlanjut, akan mudah bagi orang lain untuk memanfaatkannya. Tuan Si, Anda sangat khawatir tentang Chen Ping, mengapa Anda tidak pergi dan membantunya? Xing Jun bertanya dengan bingung. Dia tinggal di sisi Tuan Si dan sering melihat Tuan Si khawatir tentang urusan Chen Ping. Dia tidak mengerti bahwa dengan kekuatan Tuan Si, dia seharusnya bisa membantu Chen Ping dengan mudah. Aku bisa membantunya untuk sementara waktu, tapi aku tidak bisa membantunya selama sisa hidupnya. Semua jalan harus dilaluinya, ini adalah hidupnya, itu sudah ditakdirkan sejak dia lahir. Tuan Si menghela nafas pelan, lalu berbalik dan kembali ke kamar. Pada saat ini, Chen Ping sedang menghadapi iblis, seluruh wajahnya mengerikan, seolah-olah dia gila. Hariku, nenekmu, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Chen Ping mengucapkan kata demi kata, dan seluruh orang bergegas menuju utusan ajaib seperti bola meriam. Chen Ping menabrak tubuh iblis, tetapi langsung menembus masa lalu, ternyata ini hanya hantu iblis, bukan tubuh asli. Pukulan Chen Ping langsung menghancurkan hantu iblis. Hahaha, Chen Ping, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani membunuh Ningxi, siksaan yang akan dialami pacar Anda lebih dari sekadar cambuk. Hantu iblis menghilang, hanya menyisakan suara dingin. Kemarahan Chen Ping mencapai puncaknya saat ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia ingin memulai pembunuhan. Tetapi jika Anda bahkan tidak bisa memasuki dunia rahasia, bagaimana Anda bisa mulai membunuh orang? Chen Ping, saat ini, kamu tidak boleh kehilangan akal sehatmu, jelas hal lama itu sengaja membuatmu marah. Melihat mata Chen Ping merah, Hu Mazi tampaknya memiliki tanda-tanda transformasi magis, dan bergegas maju untuk membujuk Chen Ping. Kakak Chen Ping, kamu harus tenang, Long Xingsu juga bergegas maju untuk membujuk Chen Ping. Pada saat ini, suasana hati Chen Ping perlahan menjadi tenang, dan merah di matanya juga telah surut. Melihat pintu masuk ke alam rahasia di depannya, tetapi itu tidak bisa dibuka, Chen Ping hanya bisa menghela nafas, berbalik dan berkata, ayo kembali. Chen Ping berjalan ke Ningxi dan menendang Ningxi dengan keras. Kemudian semua orang kembali ke gerbang naga. Chen Ping tahu bahwa Ningxi seharusnya sangat penting bagi sekte hati iblis. Jika tidak, utusan iblis tidak akan muncul, dan tidak mungkin menggunakan Suyuki untuk mengancamnya. Meskipun mereka terus mengatakan bahwa Ningxi tidak penting, mereka terus memperingatkan diri mereka sendiri bahwa mereka tidak dapat membunuh Ningxi. Bahkan jika sekte hati iblis tidak memperingatkan, Chen Ping tidak akan membunuh Ningxi, dia ingin membiarkan Ningxi melihat dirinya menghancurkan sekte hati iblis, dan membiarkan psikologinya runtuh sedikit demi sedikit. Chen Ping, jangan berkecil hati, bukankah kita punya cara lain? Ketika Master Pavilion Bailian Pavilion meninggalkan bea cukai, aku akan menemanimu ke Bailian Pavilion dan membawa pesanan hari itu. Hu Mazi takut Chen Ping akan khawatir, jadi dia menepuk bahunya untuk menghiburnya. Tuan Hu, saya tidak mudah dikalahkan, jangan khawatir. Chen Ping tersenyum dan berkata, dalam beberapa hari berikutnya, Chen Ping tidak meninggalkan Longmen, dan dia berlatih setiap hari, memikirkan hari-hari. Sekarang hanya ada perintah rahasia dari Bailian Pavilion, yang dapat membiarkan dia membuka pintu masuk ke alam rahasia sekte hati iblis. Pada hari ini, Chen Ping berlatih bersila seperti biasa, dan Long Xingsu mendorong pintu dan masuk. Saudara Chen Ping, tuan keluarga Ge ada di sini. Long Xingsu berkata kepada Chen Ping, silakan masuk. Chen Ping bangun dengan cepat. Selama periode waktu ini, Chen Ping tidak menghubungi keluarga Ge. Sepertinya Ge Fuhai datang dan harus mencari sesuatu untuknya. Tuan Chen, Ge Fuhai memasuki pintu dan berteriak dengan hormat ke arah Chen Ping. Patriark Ge, apakah Anda mencari saya untuk sesuatu? Chen Ping bertanya, Tuan Chen, tetua klan datang kepada Anda dan mengatakan bahwa ada beberapa hal untuk didiskusikan dengan Anda. Kata Ge Fuhai. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia mengangguk, oke, ayo pergi sekarang. Saat mengikuti Ge Fuhai ke tanah keluarga Ge, Chen Ping bertanya, Tuan keluarga Ge,
apakah keluarga Ge memberitahu Anda apa yang terjadi? Ge Fuhai menggelengkan kepalanya. Tidak, tetapi ekspresi tetua klan tampaknya tidak terlalu bagus, dan suasana di alam rahasia sangat tegang baru-baru ini. Karena itu, ketika keduanya mencapai pintu masuk alam rahasia, Ge Fuhai membacakan sesuatu di mulutnya, melambaikan tangannya, dan sebuah pintu cahaya muncul. Setelah Chen Ping masuk dengan Ge Fuhai, pintu cahaya menghilang seketika. Ketika Chen Ping datang ke tanah keluarga Ge, itu masih sama, dan tidak ada yang berubah, tetapi ada hawa dingin di udara. Ketika penjaga di pintu melihat Chen Ping, mereka semua membungkuk hormat dan membuka pintu. Memasuki aula, ketika Ge Changsheng melihat Chen Ping datang, dia buru-buru melangkah maju dan langsung berlutut temui ketua aula. Klan Ge tua, kamu tidak perlu membuat hadiah sebesar itu. Jangan panggil aku Master Aula di masa depan. Aku tidak ingin orang tahu. Meskipun Chen Ping adalah penguasa istana Tianlong, Chen Ping masih sedikit tidak nyaman untuk memberinya hadiah sebesar itu. Yuhan, datang dan terima kasih, Ge Changsheng berteriak. Segera, Ge Yuhan berjalan cepat dan berkata kepada Chen Ping, Yuhan berterima kasih kepada Tuan Chen. Chen Ping sedikit mengangguk, melihat bahwa Ge Yuhan sekarang sepenuhnya pulih. Chen Ping juga sangat senang. Sebenarnya, saya tidak melakukan apa-apa, jika senior Goreven tidak mengambil tindakan. Saya khawatir Nona Ge tidak akan bisa pulih. Chen Ping merasa bahwa dia pantas mendapatkannya. Bagaimanapun, Ge Yuhan telah pulih dan tidak ada hubungannya dengan dia. Tuan Chen, Fuhai sudah memberitahu saya tentang Pulau Penglai. Jika bukan karena Tuan Chen, bagaimana Goreven bisa bertindak? Ge Changsheng berterima kasih kepada Chen Ping. Klan Ge tua, saya tidak tahu apakah Anda datang kepada saya, ada apa? Chen Ping tidak ingin bersikap sopan dan membicarakan hal-hal secara langsung. Lagi pula, dia sangat sibuk sekarang, dan dia akan pergi ke Bailian Pavilion dalam beberapa hari. Ge Changsheng melihat sekeliling, lalu berkata, Fuhai, Yuhan, kalian semua keluar, aku akan berbicara dengan Tuan Chen tentang sesuatu. Segera, Ge Fuhai dan Ge Yuhan pergi, dan hanya ada Ge Changsheng dan Chen Ping di seluruh aula. Tuan Chen, apakah Anda menemukan bahwa ada perubahan di alam rahasia ketika Anda datang? Ge Changsheng bertanya. Chen Ping mengangguk, ya, saya merasakannya, meskipun lingkungannya tidak berubah, tetapi ada hawa dingin di udara. Hei, ini kacau, semuanya kacau, dan sekarang 8 alam rahasia kacau. Di 8 alam rahasia asli, masing-masing sekte dan keluarga hidup dalam damai dan harmoni. Karena semua sekte dan keluarga tahu bahwa hari ketika energi spiritual pulih adalah hari kekacauan yang nyata. Setiap keluarga sekte diam-diam menyimpan kekuatan mereka, dan tidak ada yang bertarung. Tapi pemulihan ki spiritual Pulau Penglai gagal, tidak ada yang tahu kapan pemulihan ki spiritual berikutnya. Banyak sekte aristokrat tidak tahan lagi dan mulai bersaing untuk mendapatkan sumber daya di alam rahasia. Hanya dalam beberapa hari, hanya di alam rahasia sekte api kita, ada beberapa keluarga sekte aristokrat yang telah menghilang karena pertempuran. Ge Changsheng menghela nafas berat, ekspresinya penuh ketidakberdayaan. Apakah keluarga Ge kehilangan sesuatu? Chen Ping bertanya dengan prihatin. Ge Changsheng menggelengkan kepalanya, belum, karena kami telah membentuk aliansi dengan Tian Luolou, dan tidak ada keluarga sekte yang menargetkan kami. Tapi aku yakin itu tidak akan bertahan lama. Konferensi alam rahasia, yang telah dibatalkan selama bertahun-tahun, akan dimulai kembali bulan depan. Pada saat itu, karena alokasi sumber daya, konflik kepentingan, banyak orang akan mati, dan pertempuran antara alam rahasia utama juga akan muncul kembali. Ketika Chen Ping mendengar ini, alisnya sedikit berkerut, dia mencegah aura pulih hanya untuk mencegah kehidupan dunia hancur. Tetapi siapa yang tahu bahwa setelah pemulihan energi spiritual diblokir, dunia kultivasi abadi di alam rahasia jatuh ke dalam kekacauan. Klan Ge tua, untuk apa konferensi ranah rahasia? Chen Ping bertanya dengan bingung. Bertahun-tahun yang lalu, 8 alam rahasia mengadakan konferensi alam rahasia setiap tahun, dan setiap alam rahasia akan memilih perwakilan untuk berpartisipasi untuk bersaing dan mengalokasikan sumber daya dari alam rahasia lainnya. Sisi pemenang dari konferensi alam rahasia memenuhi syarat untuk pergi ke alam rahasia pihak yang kalah untuk memilih sumber daya, tetapi dengan desas-desus tentang pemulihan energi spiritual, konferensi alam rahasia dihentikan. Semua sekte aristokrat secara aktif menyimpan kekuatan mereka, menunggu pemulihan energi spiritual. Tapi sekarang pemulihan energi spiritual tidak menghasilkan apa-apa, dan semua konferensi alam rahasia telah dimulai kembali. Ge Changsheng menjelaskan, di mana konferensi alam rahasia akan diadakan, bagaimanapun, tempat di mana itu akan diadakan pasti akan memiliki keuntungan. Chen Ping bertanya, tempatnya bukan di 8 alam rahasia ini, tetapi akan diadakan di alam rahasia yang tidak dimiliki. Alam rahasia yang tidak dimiliki itu miskin sumber daya dan tidak ada yang mau menempatinya, jadi itu menjadi tempat konferensi. Dengan cara ini, adil untuk setiap alam rahasia. Kata Ge Changsheng, lalu keluarga Ge datang kepadaku, apa yang mereka ingin aku lakukan? Chen Ping bingung, bagaimanapun, pertempuran seperti konferensi ranah rahasia ini, dengan kekuatan Chen Ping saat ini, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi sama sekali. Jangan melihat keberadaan tak terkalahkan Chen Ping di dunia sekuler, tetapi di alam rahasia, itu bukan apa-apa. Untuk mengetahui bahwa ada banyak seni bela diri seperti anjing di alam rahasia,
tidak banyak santo bela diri dari keluarga Ge saja. Seperti Ge Yuhan, yang baru berusia 20-an, dia telah mencapai kekuatan martial Sein. Tuan Chen, saya mencari Anda karena saya ingin Anda berpartisipasi dalam konferensi alam rahasia. Ge Changsheng belum selesai berbicara, tetapi Chen Ping dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, jangan bercanda, dengan kekuatan saya saat ini, jika saya pergi ke konferensi alam rahasia, bukankah itu akan meminta penghinaan? Tuan Chen, saya mengundang Anda ke konferensi alam rahasia, bukan untuk membiarkan Anda bersaing, tetapi untuk membuat Anda membiasakan diri dengan 8 alam rahasia. Ada alasan yang lebih penting, yaitu, banyak keluarga di 8 alam rahasia mulai berkolusi dengan sekte hati iblis. Tidak ada harapan untuk pemulihan energi spiritual, keluarga-keluarga ini akan berkolusi dengan sekte hati iblis, menggunakan sekte hati iblis untuk tidak ditekan oleh hukum langit dan bumi, dan ingin menduduki seluruh dunia sekuler. Dan saya juga mendengar bahwa mereka mencari sesuatu yang dapat dimanipulasi secara artifisial untuk memulihkan energi spiritual. Ge Changsheng berkata perlahan, memanipulasi pemulihan aura. Chen Ping tampak sedikit terkejut. Tapi sepertinya sekte hati iblis ini benar-benar lebih kuat dari yang kubayangkan. Jika ada keluarga lain di alam rahasia yang bekerja sama dengan sekte hati iblis, akan lebih sulit bagiku untuk menghancurkan sekte hati iblis sepenuhnya. Penatua Ge, kapan konferensi ranah rahasia akan diadakan? Saya perlu mengatur waktu. Chen Ping bertanya pada Ge Changsheng, tanggal 15 bulan depan. Kata Ge Changsheng, oke, kalau begitu aku akan melihat baik-baik orang-orang di 8 alam rahasia ini. Chen Ping mengangguk berat. Chen Ping berpartisipasi dalam konferensi dunia rahasia ini untuk memperluas wawasannya. Jika tidak, jika dia tinggal di dunia sekuler, Chen Ping akan selalu menjadi katak di dasar sumur. Setelah meninggalkan keluarga Ge, Chen Ping menghitung waktu, dia harus menyelamatkan Su Yuqi sebelum konferensi ranah rahasia dimulai. Tugas paling mendesak sekarang adalah mendapatkan ordo rahasia surgawi. Saya harap Master Pavilion dari Bailian Pavilion adalah orang yang masuk akal. Chen Ping mengambil kuas yang diberikan oleh Tuan Si dan menghela nafas pelan. Dia tidak ingin pergi ke Bailian Pavilion untuk mendapatkan ordo rahasia surgawi, dan dia menghadapi beberapa rintangan. Pavilion Bailian, sebagai Master Pavilion, Si Qingpei akhirnya meninggalkan bea cukai, dan di tangan Si Qingpei, dia masih memegang seutas lonceng. Ada 3 lonceng di tali ini, bersinar dengan cahaya kemasan dan terlihat sangat indah. Tetapi ketika Si Qingpei meninggalkan bea cukai, dia melihat Pavilion Bailian yang berantakan, dan tertegun di tempat. Siapa? Siapa yang melakukannya? Wajah Si Qingpei memerah karena marah, dan dia berteriak dengan marah. Anda harus tahu bahwa Bailian Pavilion tidak berurusan dengan keluarga seni bela diri di dunia sekuler, jadi tidak ada konflik. Dan keluarga sekte di alam rahasia itu, ketika mereka datang ke dunia sekuler, akan ditekan oleh hukum langit dan bumi, dan mereka tidak akan berani membuat masalah. Meskipun ada banyak keluarga kerajaan rahasia yang menginginkan perintah rahasia Pavilion Bailian, tetapi Si Qingpei tidak menjualnya, dan justru karena keberadaan perintah rahasia, keluarga kerajaan rahasia itu akan sangat menghormati Pavilion Bailian. Tapi sekarang, ketika Si Qingpei baru saja meninggalkan bea cukai, dia melihat bahwa Pavilion Bailiannya berantakan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Ayah, kamu bisa mengetahuinya. Ketika Xian melihat ini, wajahnya penuh dengan keluhan, dan dia bergegas dengan air mata panas di matanya. Yaner, apa yang terjadi? Si Qingpei bertanya dengan wajah dingin. Ayah, biarkan Tuan Yan memberitahumu. Xian tahu bahwa dia memiliki hak untuk berbicara, dan dia tidak memiliki Tuan Yan, jadi dia membiarkan Tuan Yan berbicara. Tuan Pavilion, ketika Anda sedang mundur, ada seorang anak laki-laki bernama Chen Ping yang ingin meminjam perintah rahasia. Saya mengatakan kepadanya bahwa perintah rahasia adalah harta Pavilion Bailian kami. Itu tidak dipinjam, dan disimpan oleh pemilik pavilion. Kami tidak tahu di mana itu. Tapi Chen Ping tidak percaya sama sekali. Dia membujuk kami ke Pavilion Bailian, membunuh beberapa dari kami, dan memukuli tuan dari pavilion muda itu. Yan Lao menceritakan apa yang terjadi, namun, Yan Lao itu tidak tahu banyak, dan dia hanya mendengarkan kata-kata Xian. Chen Ping, aura pembunuh Si Qingpei memenuhi tubuhnya. Apakah orang ini begitu kuat? Apakah kita semua vegetarian di Pavilion Bailian? Si Qingpei bertanya dengan tidak puas, dan Yan Tua berkata, Tuan Pavilion, maka Chen Ping mungkin telah mencapai kekuatan Wu Sheng, dan senjata ajaib kita tidak berpengaruh padanya. Apa yang bisa dilakukan Wu Sheng? Kali ini aku mundur dan memperbaikinya menjadi lonceng jiwa. Bahkan jika Wu Sheng ada di depanku, dia akan tetap patuh. Si Qingpei memegang bel di tangannya dan berkata dengan ekspresi jijik. Tuan Pavilion, Anda benar-benar telah melatih lonceng roh. Kali ini kita tidak perlu takut pada siapapun di Pavilion Bailian. Begitu bel pemanggilan berbunyi, Raja Neraka akan gemetar 3 kali. Yan Lao berkata dengan wajah penuh kejutan. Ayah, Chen Ping itu pasti akan datang lagi. Kamu harus membalaskan dendamku dan menjaga orang ini. Xian berkata dengan keras. Sekarang ayahnya berada di luar negeri, Xian memiliki keyakinan di dalam hatinya. Anda dapat yakin, selama dia berani datang, saya akan membuatnya membayar harganya, dan tidak ada yang berani membuat masalah di Pavilion Bailian saya. Mata Si Qingpei bersinar dengan cahaya dingin. Tetapi segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Jadi dia bertanya, Chen Ping ini terdengar familiar.
apakah Chen Ping yang menghancurkan aliansi seni bela diri Kyoto? Iya, itu dia, orang-orang dari Sekte Hati Iblis masih mengejar orang ini. Xian mengangguk dan berkata, mendengar ini, Si Qingpei sedikit mengernyit, ku dengar orang ini sangat dihargai oleh Tuan Si, dan dia membangun gerbang naga terbesar di Kyoto. Siapa peduli siapa yang menghargainya, orang ini memegang sikat patah biasa dan mengatakan kepada saya bahwa itu adalah token Tuan Si. Biarkan aku membuangnya, itu hanya sikat biasa, keledai token. Dan aku bahkan tidak tahu siapa Tuan Si itu. Melihat ayahnya menyebutkan masalah ini, Xian berkata dengan acuh tak acuh. Xian tidak peduli, tapi Si Qingpei peduli. Setelah mendengar bahwa Chen Ping memegang kuas Tuan Si di tangannya, ekspresi Si Qingpei langsung berubah. Ayah, ada apa denganmu? Bukankah seharusnya kamu membiarkan Chen Ping pergi hanya karena kuas? Xian buru-buru bertanya. Jangan khawatir, aku diukur. Setelah berbicara, Si Qingpei berbalik dan Bang Naga, Chen Ping duduk tegak di dalam ruangan, dan di depannya ada peta gunung dan sungai sepanjang 90.000 mil. Pada saat ini, Chen Ping sedang berendam di sumber air panas di tempat bersalju. Alasan mengapa Chen Ping mengeluarkan peta 90.000 mil gunung dan sungai bukanlah untuk berkultivasi, tetapi untuk berendam di sumber air panas untuk menenangkan suasana hatinya. Di tempat bersalju seperti itu, berendam di sumber air panas juga merupakan hal yang sangat nyaman dan nyaman. Di sini, Chen Ping tidak memiliki keraguan sedikitpun, seluruh tubuhnya basah kuyup di mata air panas, karena dia tahu bahwa tidak ada yang akan muncul di sini. Menutup matanya sedikit, Chen Ping merasakan keajaiban alam hanya pada saat ini, suasana hati Chen Ping adalah yang paling santai. Tapi Chen Ping tidak tahu bahwa dua gadis sedang berjalan menuju sumber air panas saat ini. Nona, Anda semakin sering datang ke sumber air panas. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa Chen Ping pernah ke sumber air panas ini, kan? Itu tidak mungkin, dia tidak bisa memasuki alam rahasia kita sama sekali. Bahkan jika dia bisa masuk, dia mungkin tidak dapat menemukan sumber air panas ini. Guru telah mengatakan bahwa konferensi alam rahasia akan dimulai kembali setelah beberapa saat, dan saya ingin mengajak Anda belajar banyak dan mendesak Anda untuk bergegas dan berlatih. Kyuju berkata dengan getir pada Han Qinger, saudari Kyuju, kenapa kamu seperti ibuku, dan kamu tidak akan berhenti berbicara, aku hanya mandi, kemana kamu ingin pergi? Han Qinger memutar matanya ke arah Kyuju, lalu mereka berdua berhenti berbicara dan berjalan menuju sumber air panas. Pada saat ini, Chen Ping sedang menikmati ketenangan dengan nyaman. Namun segera, ketukan di pintu membangunkan Chen Ping, dan tubuh Chen Ping perlahan menghilang dari sumber air panas. Sama seperti Chen Ping menghilang, Han Qinger tiba tepat pada waktunya. Ketika dia melihat Chen Ping, dia memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Chen Ping, Han Qinger berteriak dengan penuh semangat. Tapi Chen Ping tidak menjawab, tubuhnya menghilang begitu saja. Chen Ping, Han Qinger berteriak. Tetapi saat ini, Chen Ping sudah tidak ada lagi. Nona, bagaimana mungkin ada Chen Ping di sini? Tidakkah menurut Anda Chen Ping berpikir, apakah Anda berhalusinasi? Kyuju melihat sekeliling, bahkan tidak ada bayangan hantu. Di mana Chen Ping? Sister Kyuju, itu bukan ilusi, aku benar-benar melihat Chen Ping, itu benar-benar dia. Han Qinger tampak bersemangat, tetapi dia tidak mengerti mengapa tubuh Chen Ping tiba-tiba menghilang. Tepat ketika Han Qinger sedang mencari Chen Ping sudah membuka matanya di dunia sekuler. Setelah perlahan bangun, Chen Ping tidak bisa tidak melirik peta gunung dan sungai sepanjang 90.000 mil. Tepat ketika kesadarannya keluar dari peta pegunungan dan sungai 9.000 mil, dia sepertinya mendengar seseorang memanggilnya, dan suaranya sangat mirip dengan Han Qinger. Tetapi pada akhirnya, Chen Ping menggelengkan kepalanya, merasa bahwa dia pasti tidak stabil secara emosional akhir-akhir ini dan mengalami halusinasi pendengaran. Bagaimana mungkin mendengar suara Han Qinger di peta gunung dan sungai sepanjang 90.000 mil itu? Setelah meletakkan peta gunung dan sungai sepanjang 90.000 mil ke dalam cincin penyimpanan, Chen Ping membuka pintu dan menemukan bahwa Hu Mazi mengetuk pintu. Chen Ping, kita harus berangkat, diperkirakan Master Pavilion Bailian Pavilion sudah pergi. Hu Mazi berkata kepada Chen Ping. Oke, Chen Ping mengangguk. Dalam perjalanan ke Pavilion Bailian, Hu Mazi bertanya dengan cemas. Chen Ping, bagaimana jika Master Pavilion Bailian masih belum meninggalkan bea cukai, atau dia tidak meminjamkan kita perintah rahasia surgawi sama sekali? Chen Ping samar-samar meludahkan sepatah kata pun. Tapi kata ini cukup untuk mewakili tekad Chen Ping. Ketika Chen Ping dan Hu Mazi tiba di Pavilion Bailian, kali ini sudah ada anggota Pavilion Bailian yang menunggu di luar, seolah-olah mereka tahu mereka akan datang. Apakah Master Pavilionmu sudah pergi? Chen Ping bertanya kepada anggota Pavilion Bailian yang menyambut mereka. Tuan Pavilion, kami telah meninggalkan bea cukai, dan kami secara khusus meminta kami untuk datang ke pintu untuk menyambut kalian berdua. Kata anggota Pavilion Bailian. Segera, Chen Ping dan Hu Mazi dibawa ke sebuah ruangan besar, yang jelas bukan ruangan ketika Chen Ping pertama kali datang untuk melihat Xian. Ruangan ini lebih besar, dan ada lebih banyak alat sulap di dalam ruangan. Pada pandangan pertama, mereka semua adalah alat sulap terbaik, dan nilainya jelas jauh lebih tinggi daripada yang terakhir kali. Kalian berdua, karena kamu di sini, silakan duduk. Sebuah suara datang, dan kemudian Si Qingpei keluar dari belakang ruangan. Kamu adalah Master Pavilion dari Bailian Pavilion.
Chen Ping bertanya ringan setelah melihat Si Qingpei. Iya, aku Si Qingpei, anjing itu sudah memberitahuku tentang kalian berdua yang datang kepadaku. Sejak diperkenalkan oleh Tuan Si, tentu saja aku harus memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Si Qingpei berkata, memerintahkan seseorang untuk menyajikan teh untuk Chen Ping dan Humazi. Melihat Si Qingpei begitu sopan, baik Chen Ping maupun Humazi menghela nafas lega. Mereka juga takut bahwa Si Qingpei pasti akan marah setelah terakhir kali dia membujuk Bailian Pavilion, dan akan sulit untuk meminjam ordo rahasia surgawi. Tapi sekarang sepertinya Si Qingpei ini tidak marah. George Si, karena kita memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan lagi, kita perlu mendapatkan perintah rahasia surgawi dan segera kembali, jadi kita tidak akan membuang waktu. Aku ingin tahu apakah Pavilion Master Si dapat meminjam perintah rahasia surgawi. Bersyukur. Chen Ping berkata dengan sopan, tentu saja bisa, tapi apakah Tuan Si juga memintamu membawakan sesuatu untukku? Si Qingpei bertanya. Ya, Chen Ping mengangguk lagi dan lagi, lalu mengeluarkan kuas dan meletakkannya di depan Si Qingpei. Bertahun-tahun yang lalu, saya disukai oleh Tuan Si, dan sekarang Tuan Si dipercayakan dengan pena. Tentu saja saya ingin memberinya wajah, dan perintah rahasia dapat dipinjamkan kepada Anda. Dengan mengatakan itu, Si Qingpei mengeluarkan token seukuran telapak tangan dari pinggangnya. Hanya saja tokennya penuh karat dan terlihat sangat tua, dan tidak ada keanehan dari token ini sama sekali. Kalau begitu terima kasih Pavilion Master Si. Chen Ping mengulurkan tangan dan ingin mengambil alih perintah rahasia. Pada saat ini, Xian tiba-tiba masuk dan bertanya dengan wajah bingung. Ayah, mengapa Anda benar-benar meminjamkan mereka perintah rahasia surgawi? Bagaimana Anda berjanji kepada saya? Orang inilah yang memukul saya, dan Yan Lao, dan membunuh beberapa dari kita. Pavilion Bailian telah menjadi sangat berantakan sekarang. Dia melakukannya. Mengapa Anda ingin meminjamkannya ordo rahasia surgawi? Xian berteriak, tetapi Si Qingpei memelototinya dan berkata, diam untukku, bukan giliranmu untuk berbicara di sini. Melihat ayahnya marah, Xian tidak berani mengatakan apa-apa, dia hanya bisa menatap Chen Ping dengan ganas. Pavilion Tuan Si, ada beberapa kesalahpahaman di sini, jika bukan karena Tuan Muda Ling. Chen Ping ingin menjelaskan, dia tidak ingin meminjam perintah rahasia surga untuk ini. Tetapi sebelum Chen Ping selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Si Qingpei. Tidak perlu dijelaskan, karena Tuan Si yang maju, saya pasti akan meminjamkan Anda perintah rahasia surgawi, yang saya kembalikan kepada Tuan Si. Setelah Si Qingpei selesai berbicara, dia melemparkan perintah rahasia di tangannya ke Chen Ping. Selain itu, apa yang dikatakan Si Qingpei juga sangat jelas. Alasan mengapa dia meminjamkan Chen Ping Tianjiling adalah untuk membayar kembali Tuan Si. Itu tidak ada hubungannya dengan Chen Ping sendiri. Chen Ping menerima perintah rahasia dan berkata dengan kepalan tangan, terima kasih, Pavilion Master Si. Tetapi ketika Chen Ping berbalik dan hendak pergi, dia dihentikan oleh Si Qingpei. Sepertinya kau melupakan sesuatu, ya? Si Qingpei berkata kepada Chen Ping dengan dingin. Chen Ping tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat Si Qingpei dan berkata, Pavilion Master Si, apakah ada hal lain? Tentu saja, saya memberikan wajah Tuan Si, dan saya meminjamkan Anda perintah rahasia surgawi. Tapi kamu memukuli anakku, membunuh orang-orangku di Bailian Pavilion, dan menghancurkan banyak rumah di Bailian Pavilionku. Bukankah kamu juga harus memberiku penjelasan? Si Qingpei bertanya pada Chen Ping dengan dingin. Chen Ping tidak pernah berpikir bahwa Si Qingpei begitu licik. Dia pertama-tama meminjamkan dirinya sendiri ordo rahasia surgawi, membalas kebaikan Tuan Si, dan kemudian dia mencari masalah untuk dirinya sendiri. Pavilion Master Si adalah putramu yang berkolusi dengan sekte hati iblis. Jika dia ingin menyakiti kami hanya melawan. Insiden ini disebabkan oleh putramu sendiri. Humazi maju selangkah dan mengikuti Si Qingpei untuk menjelaskan. Tapi siapa tahu Si Qingpei melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak peduli apa yang putra saya duduki, saya hanya tahu bahwa Anda memukuli putra saya dan membunuh orang-orang saya, jika itu menyebar, apa yang akan terjadi pada reputasi saya di Bailian Pavilion. Melihat bahwa Si Qingpei tidak henti-hentinya, Chen Ping hanya bisa membuka mulutnya dan berkata, George Si, kamu bisa menghitung kerugiannya, dan aku akan membayarmu. Aku tidak mau uang, bagiku, Bailian Pavilion, uang tidak ada bedanya dengan kertas bekas. Si Qingpei melambaikan tangannya. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberimu apapun yang kamu suka tentang aku. Chen Ping memilih untuk bersabar, dia hanya ingin kembali dengan perintah rahasia dan menyelamatkan Su Yuqi. Aku tidak suka sampah di tubuhmu. Kamu berlutut sekarang, minta maaf kepada putraku, dan biarkan putraku membalas dua tamparan itu. Si Qingpei berkata dengan ringan, melihat ayahnya melampiaskan amarahnya, Xian dalam suasana hati yang baik, dan menatap Chen Ping dengan mencibir, Chen Ping, cepat dan berlutut dan minta maaf padaku, atau aku harus segera memaksakan kondisi. Kamu sialan. Ketika Humazi mendengar ini, dia sangat marah dan hendak bergegas, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Tuan Hu, saya akan menangani masalah ini sendiri. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia kemudian menatap Si Qingpei dengan dingin. Apakah kamu benar-benar ingin aku berlutut? Tentu saja, saya telah menyelidiki Anda, dan saya tahu bahwa Tuan Si sangat memperhatikan Anda, tetapi jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di Pavilion Bailian saya.
Aku sudah memberikan wajah Tuan Si, bahkan jika raja-raja lain datang, kamu harus berlutut dan meminta maaf. Ini sudah merupakan toleransi terbesar yang saya miliki untuk Anda mengingat wajah Tuan Si. Kalau tidak, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berbicara di depan saya. Wajah Si Qingpei dingin, dan matanya penuh dengan ketidakpedulian, seolah-olah seorang hakim sedang menilai hidup dan mati Chen Ping. Tapi Chen Ping sendiri tidak punya pilihan sama sekali. Ada orang yang bisa membuatku berlutut, tapi sayangnya itu bukan kamu, karena kamu tidak layak. Melihat Si Qingpei seperti ini, Chen Ping tampaknya bertekad untuk merobek wajahnya dengan dirinya sendiri, jadi Chen Ping tidak lagi terbiasa dengannya. Mata Si Qingpei sedikit menyipit, dan dia berkata dengan senyum dingin, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengabaikan pavilion Bailian kami ketika kamu telah mencapai ranah Martial Sein? Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari pavilion Bailian kami. Ketika Anda ingin berlutut, saya tidak akan membiarkan Anda berlutut. Setelah Si Qingpei selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan bel roh. Si Qingpei tahu bahwa jika dia hanya mengandalkan kekuatannya, dia tidak akan menjadi lawan Chen Ping, tetapi dia memiliki lonceng roh di tangannya, jadi dia sama sekali tidak takut pada Chen Ping. Apa, kamu ingin mengalahkanku dengan lonceng kecil ini? Chen Ping tersenyum menghina ketika dia melihat lonceng roh yang dikeluarkan Si Qingpei. Hei, Chen Ping, jangan berpuas diri, ini adalah senjata ajaib berkualitas tinggi yang baru saja disempurnakan ayahku. Bahkan jika kamu berada di Martial Sein Realm, kamu tidak bisa lepas dari pemanggilan Soul Bell, aku akan mencatatmu sebagai orang bodoh sebentar lagi. Xian tersenyum main-main, Si Qingpei memelototi Xian dengan marah, dan hampir mati karena amarah di hatinya. Anak bodoh ini, tanpa melakukan apa-apa, bahkan memberitahu pihak lain fungsi senjata ajaibnya, bukankah ini tanda yang jelas bahwa orang harus bersiap terlebih dahulu? Senjata ajaib seperti lonceng jiwa, yang dapat menyerang dengan kesadaran ilahi, dapat menyerang secara tak terduga, dan hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tapi sekarang Xian memberitahu Chen Ping tentang fungsi lonceng roh. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xian, Chen Ping tiba-tiba mengerti di dalam hatinya, mengetahui bahwa lonceng panggilan jiwa ini hanyalah serangan kesadaran ilahi, yang dapat mengendalikan jiwa seseorang. Chen Ping sekarang memiliki indera spiritual yang kuat, dan dia juga tahu mantra penjernihan hati, bahkan jika dia menggunakan senjata sihir indera spiritual yang kuat, jangan coba-coba mengendalikan Chen Ping. Chen Ping, ini semua salahmu. Setelah Si Qingpei selesai berbicara, bel di tangannya tiba-tiba bergetar. Segera, 3 lonceng mengeluarkan suara yang tajam, dan gelombang suara dari lonceng, bercampur dengan kekuatan kesadaran ilahi, terus-menerus menyerang Chen Ping dan Hu Mazi. Mendengar suara itu, Hu Mazi tiba-tiba merasakan kepalanya berkedut. Dia mati-matian menggunakan akal ilahinya untuk melawan, tapi sayangnya itu tidak ada gunanya sama sekali. Segera, mata Hu Mazi mulai kehilangan kilau perlahan, dan bel yang nyaring terdengar terus-menerus di benaknya. Chen Ping melihat bahwa Hu Mazi tidak bisa menahan serangan bel panggilan jiwa, jadi bibirnya bergerak sedikit, dan mantra penjernih hati itu keluar. Tiba-tiba, Hu Mazi hanya merasakan cahaya keemasan melintas di benaknya, dan perasaan kacau barusan tersapu. Pada saat ini, kepala Hu Mazi jernih dan cerah, lebih sadar dari sebelumnya. Si Qingpei itu belum mengetahuinya, tetapi dia masih mendesak energinya, terus-menerus menggoyangkan lonceng roh di tangannya. Hu Mazi melirik Chen Ping, dan menemukan bahwa bibir Chen Ping bergerak sedikit, jelas menggunakan mantra untuk menahan serangan lonceng kesadaran jiwa. Pada saat ini, Hu Mazi memiliki kilasan inspirasi, dan entah dari mana, dia juga mengeluarkan bel. Namun, bel di tangannya jelas jauh lebih besar, dan hanya ada 1, dan ada karat di atasnya, sangat tua. Hu Mazi dengan penuh semangat mengguncang bel di tangannya, membuat semburan suara keras. Ketika Si Qingpei melihat bahwa Hu Mazi juga mengeluarkan bel besar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan setelah sekian lama, bel pemanggil jiwa tampaknya tidak berpengaruh pada Chen Ping dan Hu Mazi, yang membuat wajah Si Qingpei sangat jelek. Chen Ping melihat lonceng besar di tangan Hu Mazi dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, di mana Tuan Hu menemukan orang jahat seperti itu? Ini adalah teman lamaku. Aku sudah berjalan di jalanan dan gang-gang di Kyoto selama bertahun-tahun, aku tidak pernah berpikir itu akan berguna hari ini. Hu Mazi menyeringai, dan kemudian mengguncang bel dengan kuat di tangannya. Suara keras dibuat, dan Xian sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menutup telinganya. Bahkan Si Qingpei buru-buru menutup napas dan memusatkan pikirannya, menahan serangan kesadaran ilahi. Tetapi untuk sementara, mereka tidak merasa bahwa suara itu memiliki serangan ilahi. Ayah, apa yang terjadi? Mengapa bel rohmu tidak berfungsi? Melihat Chen Ping dan Hu Mazi baik-baik saja, Xian bertanya pada Si Qingpei. Si Qingpei juga bingung saat ini, bagaimana dia tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa kamu tidak diserang oleh indera ilahimu? Si Qingpei memandang Chen Ping dan Hu Mazi dan bertanya. Chen Ping hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia dicegat oleh Hu Mazi, lonceng besar saya, tetapi leluhur lonceng pemanggil jiwa di tangan Anda, mereka bertemu leluhur mereka, tentu saja mereka tidak akan berfungsi. Mengapa kamu tidak bergegas dan membawa lonceng kecilmu untuk mengunjungi leluhurmu? Kata-kata Hu Mazi membuat wajah Si Qingpei berubah menjadi hijau. Jelas dia tahu bahwa Hu Mazi berbicara omong kosong.
Kamu kentut, belmu yang rusak jelas bel biasa, tidak memiliki kekuatan serangan sama sekali, berhenti bicara omong kosong di sini. Xian berteriak pada Humazi dengan keras, siapa bilang lonceng kita tidak menyinggung, Chen Ping tersenyum dingin. Lalu berkata kepada Humazi, Tuan Hu, goyangkan 2 kali, biarkan mereka mengalami. Melihat Chen Ping seperti itu, Humazi segera mengerti. Jadi dia mengguncang bel dengan kuat di tangannya, ditemani oleh suara yang keras, cahaya kemasan melintas di benak Chen Ping. Dan kesadaran besar itu langsung menutupi Si Qingpei dan Xian. Si Qingpei dan Xian hanya merasakan sakit kepala. Seolah-olah ada semut yang tak terhitung jumlahnya menggerogoti otak mereka.